Halo teman-teman, pernah nggak sih lo ngerasain cinta yang cuma bisa lo pendam sendiri? Cinta yang nggak pernah sempat lo ucapin, entah karena takut, ragu, atau ngerasa nggak pantas. Video kali ini gue mau ngajak lo buat menyelami perasaan itu. Tentang cinta yang tak tersampaikan, dan surat terakhir yang mungkin nggak pernah dikirim. Cinta yang tak tersampaikan itu kayak lagu yang nggak pernah selesai. Kayak surat yang cuma berhenti di draft. Rasanya ada, kuat, tapi nggak pernah benar-benar terlihat. Dan terkadang, meskipun nggak pernah terucap, cinta itu tetap tinggal di hati, tumbuh diam-diam, mengakar. Sampai akhirnya kita sadar, ada perasaan yang nggak bisa kita paksakan buat diterima. Isi surat terakhir untuk cinta yang tak tersampaikan. 1. Awal mula rasa itu ada. Semua berawal dari hal kecil, senyum sederhana, tatapan mata, atau perhatian-perhatian kecil yang dikasih. Perlahan-lahan, rasa itu tumbuh. Mungkin awalnya lo berpikir, ini cuma kagum biasa. Tapi seiring waktu, lo sadar kalau itu lebih dari sekadar kekaguman. Hati lo mulai berharap, mulai berimajinasi tentang masa depan bersamanya. Meskipun lo tahu, itu semua cuma ada di kepala lo. Setiap kali dia ngomong sama lo, ada debaran kecil yang gak bisa lo kontrol, dan lo mulai terbiasa menyebut namanya di doa, berharap semesta sedikit berpihak buat mempertemukan hati kalian. 2. Kenapa cinta itu tak pernah tersampaikan? Ada banyak alasan kenapa seseorang memilih untuk memendam perasaannya. Bisa jadi karena takut ditolak, takut merusak persahabatan, atau mungkin karena sadar kalau dia udah punya orang lain. Kadang kita lebih memilih diam daripada kehilangan seseorang sepenuhnya. Lebih baik tetap jadi teman daripada nggak ada dia sama sekali dalam hidup kita. Dalam diam itu, lo sering mempertanyakan, kalau gue ngomong, apakah segalanya akan berubah? Tapi justru ketakutan itulah yang membelenggu, bikin lo lebih nyaman bertahan dalam ketidakpastian. 3. Momen-momen kecil yang berarti. Lo masih ingat gimana lo tersenyum sendiri waktu dia nyebut nama lo? Atau waktu dia nanya, kamu baik-baik aja? Meskipun itu cuma basa-basi, momen-momen kecil yang bagi dia mungkin biasa aja. Tapi buat lo, itu seperti percikan api yang bikin hati lo hangat. Itulah sisi pahit dari cinta tak tersampaikan. Lo memaknai hal kecil, sementara dia bahkan gak sadar. Setiap tatapannya yang singkat, atau setiap kali dia bercerita soal orang lain yang dia suka, lo cuma bisa tersenyum sambil menahan sakit di dalam hati. Dan lo sadar, lo sedang berperang sendirian dalam perasaan lo sendiri. 4. Harapan yang gak pernah padam. Meskipun lo tahu rasanya gak mungkin, ada sisi dari diri lo yang tetap berharap. Siapa tahu, suatu hari dia sadar. Siapa tahu, semesta memberi jalan. Tapi kenyataannya, lo tetap di sana itu menunggu tanpa pernah tahu apakah dia juga merasakan hal yang sama. Setiap harapan kecil yang lo bangun, seperti menanam benih di tanah yang kering. Gak ada jaminan bakal tumbuh, tapi lo terus menyiramnya. Karena itu satu-satunya cara buat menjaga api kecil di hati lo tetap menyala. 5. Ketakutan akan kenyataan. Salah satu alasan kenapa lo gak berani ngomong adalah karena lo takut jawabannya. Takut dia bilang, aku cuma anggap kamu teman. Takut dia pergi menjauh setelah tahu perasaan lo. Rasa takut itu yang bikin lo lebih memilih diam, meskipun hati lo berteriak. Ketakutan itu terasa lebih besar daripada harapan lo, dan lo mulai memikirkan skenario-skenario buruk. Gimana kalau setelah gue ngomong, dia malah menjauh? Akhirnya, lo membungkam perasaan lo sendiri. 6. Mencoba move on tapi sulit. Ada masa-masa di mana lo ngerasa, udah, gue harus lupain dia. Lo coba sibukin diri, kenalan sama orang baru, tapi tetap aja, bayangannya masih ada. Lo sadar, move on itu gak segampang kata-kata, karena perasaan lo tulus, dan luka dari cinta tak tersampaikan gak bisa sembuh dalam semalam. Setiap kali lo berusaha buat berpaling, ada satu momen kecil, entah senyumnya, caranya ngomong, atau sekadar memori yang tiba-tiba muncul yang bikin lo kembali ke titik awal. Dan lo bertanya, kapan gue bisa benar-benar lepas dari dia? 7. Menghibur diri dengan imajinasimu sendiri. Lucunya, kita sering menghibur diri dengan membayangkan, kalau saja dia tahu perasaan gue, kalau saja dia juga suka, kalau saja kita bisa bersama. Tapi semua itu cuma ilusi, dan semakin dalam lo tenggelam dalam imajinasi itu, semakin sakit rasanya.
ketika lo kembali ke kenyataan, lo mulai menciptakan skenario-skenario bahagia dalam pikiran lo. Berharap kalau semesta akan mengikuti, tapi pada akhirnya, imajinasi itu hanya jadi pelarian sementara, yang akhirnya memperdalam luka. Ke-8 surat yang gak pernah dikirim. Mungkin lo pernah nulis surat buat dia, entah di buku harian, draft chat, atau cuma di kepala lo. Surat yang isinya semua perasaan lo, semua yang lo pendam. Tapi surat itu gak pernah terkirim. Kenapa? Karena lo tahu surat itu lebih aman disimpan sendiri daripada mengubah segalanya. Surat itu adalah ruang aman buat lo meluapkan segalanya tanpa takut kehilangan dia. Meski surat itu hanya sekadar untaian kata yang gak pernah dia baca. Buat lo, itu adalah cara untuk tetap dekat dengan dia, meskipun hanya di dunia imajinasi lo. Ke-9 momen di mana lo menyadari realitas. Akan ada satu titik di mana lo sadar dia bukan untuk lo. Bisa jadi karena dia udah bahagia sama orang lain, atau lo sendiri capek berharap. Sakit, jelas. Tapi dari situ, lo belajar kalau cinta nggak selalu harus memiliki. Lo mulai memahami bahwa mencintai juga berarti rela melihat dia bahagia, meski bukan bersama lo. Dan meskipun perasaan lo tetap ada, lo sadar bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya cara buat lo bertahan. 10. Belajar melepaskan dan berdamai. Akhirnya, lo belajar melepaskan. Bukan berarti lo berhenti mencintai, tapi lo mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Dengan mengikhlaskan, lo mulai sadar kalau kebahagiaannya lebih penting daripada genggamannya di tangan lo. Lo belajar bahwa cinta sejati nggak selalu soal memiliki, tapi soal merelakan. Dan perlahan, lo berdamai dengan kenyataan. Nggak ada lagi surat yang nggak terkirim, karena sekarang surat terakhir itu adalah cara lo mengucapkan selamat tinggal dengan penuh keikhlasan. Buat lo yang pernah ngerasain cinta tak tersampaikan, ingatlah satu hal. Perasaan lo valid. Gak apa-apa mencintai diam-diam, gak apa-apa berharap, dan gak apa-apa kalau akhirnya lo harus melepaskan. Karena cinta sejati gak selalu harus memiliki, tapi bisa juga berarti membiarkan orang yang lo sayang bahagia, meski bukan dengan lo. Kalau lo relate sama cerita ini, jangan lupa buat like, share, dan komen pengalaman lo di bawah. Dan pastinya, subscribe biar lo gak ketinggalan video-video penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat bro.